Solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Nur Akilah Pohan. Saya Irma Hidayah Batubara. Saya Tantri Mawaddah. Di sini kami akan membawakan tema tentang bahasa, logika, dan komunikasi verbal dan non-verbal. Kan di sini kita membahas tentang bahasa dan logika. Kalian tahu apa itu bahasa dan logika? Enggak. Apa tuh ya? Nggak tahu? Enggak. Bahasa itu menurut saya adalah tutur kata yang baik yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi baik lisan maupun tulisan. Kan tadi kita membahas bahasa, sekarang kita membahas logika. Logika ini sangat penting dalam komunikasi karena pemikiran harus dikomunikasikan sebagai hasil dari proses berpikir logis. Gitu. Nah, kita kan tadi udah berbicara tentang bahasa. Jadi apa saja sih fungsi dari bahasa itu? Baik, di sini saya akan menjawab. Fungsi dari bahasa itu ada 4. Yang pertama itu sebagai alat untuk menyatakan empati diri kita sendiri. Yang kedua, alat komunikasi. Yang ketiga, alat mengendalikan integrasi dan adaptasi diri. Yang keempat itu alat mengandalkan kontrol diri. Seperti itu. Jadi dia sebuah alat lah gitu ya kan untuk komunikasi. Nah, lalu mengapa kita harus berhati-hati dalam berbahasa? Mengapa kita harus berhati-hati dalam berbahasa? Karena supaya tidak muncul kesalahan pahaman satu sama lain, begitu. Biar tidak terjadi kesalahpahaman. Supaya tidak soalnya terjadi nanti kesalahpahaman. Kayak nanti salah-salah ngomong gitu, jadi salah-salah pengertian lah gitu ya. Kan orang banyak yang belak-belakan kan gitu. Kita jangan kayak begitu karena kita buat kesalahan pahaman untuk orang lain. Nah, mengapa bahasa itu sangat penting? Mengapa bahasa itu sangat penting? Penting karena agar semua orang bisa dengan mudah berinteraksi baik secara lisan maupun tulisan. Gitu. Tadi kan sebelumnya kita sudah membahas tentang bahasa dan logika. Nah, di dalam tema kita itu kan terdapat 2 komunikasi kan, antara komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, komunikasi verbal itu seperti apa? Nah, komunikasi verbal adalah satu di antara bentuk komunikasi yang menggunakan lisan dan tulisan dalam penyampaiannya. Alat yang digunakan dalam melakukan komunikasi ini adalah bahasa yang keluar sebagai ucapan atau tulisan. Cara berkomunikasi ini efektif jika orang yang berinteraksi paham dan mengerti bahasa yang dipakai. Nah, jadi komunikasi verbal ini adalah bahasa atau tulisan. Jadi kalau seseorang itu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa atau tulisan, berarti dia menggunakan komunikasi verbal. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang komunikasi kan. Nah, di sini saya mau nanya tentang komunikasi verbal ya. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan, sebutkan kelebihan dan kekurangan komunikasi verbal. Kelebihan dan kekurangan komunikasi verbal ya. Iya. Nah, kelebihannya itu yang pertama, jarang terjadi kesalahpahaman. Dan yang kedua, itu komunikasi lebih mudah jika berkomunikasi dengan seseorang dari budaya sendiri. Misalnya, ini misalnya ya, kayak aku kan orang Batak nih, aku marga Pohan. Nah, si Irma juga orang Batak, dia marga Batubara gitu. Aku pandai bahasa Batak lah nih, si Irma juga pandai bahasa Batak. Jadi ketika kita jumpa di kampus misalnya, aku ngomong sama si Irma itu pakai bahasa Batak gitu. Kalau ngomong sama karena aku tahu si Irma satu budaya gitu kan, satu sama orang Batak gitu. Jadi kita lebih kayak lebih nyaman, terus kayak lebih enak gitu berkomunikasinya gitu. Nah, selanjutnya komunikasi verbal merupakan
komunikasi yang bersifat formal. Nah, komunikasi verbal dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, contohnya diskusi dan rapat. Nah, yang kita lakukan ini juga termasuk komunikasi verbal loh sebenarnya, berdiskusi seperti ini. Nah, kalau kekurangannya itu dia sering mengalami gangguan. Gangguannya itu seperti suara yang gaduh sehingga komunikasi yang dihasilkan menjadi kurang sempurna. Misalnya kayak ngomong keras-keras gitu, kayak nyenggak-nyenggak orang gitu kan. Terus keterbatasan kosakata gitu. Misalnya aku mau bilang apa namanya, cantik, tapi aku nggak bilangkan cantik, misalnya kayak beauty gitu, tapi aku nggak tahu kalau apa sih sinonimnya beauty gitu, sinonimnya cantik gitu ya kan. Nah, selanjutnya sulit dimengerti apabila antara komunikator dan komunikan berlainan bahasa dan budaya dan mereka tidak memahami bahasa lawan komunikasinya. Ya misalnya kayak tadi lah, aku pakai bahasa Batak, si Tantri pakai bahasa Melayu. Ya kalau aku misalnya paham bahasa Melayu dan si Tantri paham bahasa Batak, mungkin lancar lah ya kan. Tapi kalau sama-sama kami nggak ngerti, aku nggak ngerti bahasa Melayu, si Tantri nggak ngerti bahasa Batak, gimana kita bisa berkomunikasi dengan baik ya kan? Soalnya dari bahasanya kita nggak saling ngerti gitu. Tidak mungkin lah begitu. Komunikasi verbal itu seperti apa? Nah, jadi contoh dari komunikasi verbal itu bisa chat dengan menggunakan HP, pidato, rapat dan diskusi, berinteraksi tertulis lewat sosial media, misalnya chat WA gitu kan, guru mengajari kelas, membaca novel, menulis surat. Bahkan yang kita lakukan sekarang ini juga termasuk dengan komunikasi verbal. Nah, saya mau nanya dong, kan tadi di tema ada komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi saya mau bertanya tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu gimana sih? Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh. Kan tadi kita sudah membahas bahasa kan. Kan komunikasi ada dua, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Jadi di sini saya mau bertanya tentang komunikasi nonverbal. Jadi pertanyaannya, apa yang perlu diperhatikan dalam komunikasi nonverbal itu? Nah, yang harus diperhatikan dalam komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi nonverbal terdiri dari dua komponen, yaitu bahasa tubuh dan intonasi suara. Yang termasuk bahasa tubuh yang perlu Anda perhatikan adalah cara berdiri, pergerakan badan, kontak mata, ekspresi wajah, dan gesturnya. Itu sih. Berarti komunikasi nonverbal itu kayak sebuah gerakan gitu ya? Baru saya mau bertanya lagi, bagaimana komunikasi nonverbal mempengaruhi komunikasi verbal? Berikan contohnya juga. Nah, yang mempengaruhi komunikasi verbal itu komunikasi nonverbal juga melengkapi komunikasi verbal kita ketika kita mengatakan satu hal, jika gerak-gerik tubuh kita tidak mendukung, orang tentu tidak akan percaya. Semisalnya kita berkata sudah mengerjakan PR namun dengan nada ragu-ragu, teman kita pasti tidak akan ada yang percaya, begitu. Oke, saya terima. Nah, jadi saya juga mau bertanya nih terkait komunikasi nonverbal. Mengapa komunikasi nonverbal dianggap lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi verbal? Karena komunikasi nonverbal dapat lebih jujur dalam mengungkapkan sebuah makna karena dilakukan secara spontan. Melalui komunikasi nonverbal, kita bisa mengetahui perasaan lawan bicara dengan detail dan menyeluruh seperti misalnya apakah lawan bicara kita senang, marah, sedih, atau benci atas pesan yang kita sampaikan, kayak gitu. Jadi dia lebih kayak
langsung ngeh gitu ya kan kalau dia pakai nonverbal ini, karena dia pakai ekspresi gitu. Karena kalau misalnya dia berbahasa dia belum tentu ngerti ya kan. Iya, gitu. Tapi lebih tepatnya kayak gerakan juga kan, kayak gerakan mulut juga bisa kan. Berarti misalnya kayak gini lah kan. Misalnya aku nanya gini, Ir, mana spidol aku gitu, terus aku bilang gitu. Iya, bisa. Kok gini juga bisa. Ya juga sih. Katanya yang gerakan alis juga bisa ya? Iya boleh gini ya. Kalau misalnya kayak gini, Irma aku bilang gitu kan, terus aku bilang gitu, Iya. gitu, apa gitu lah ya kan. Kalau misalnya orang malas ngomong gitu. Berarti selama ini aku nggak tahu sih kalau misalnya itu termasuk komunikasi verbal non verbal, soalnya yang kita tahu yang dibilang komunikasi itu dengan berbicara gitu ya kan. Jadi ternyata dengan gerakan pun dia termasuk dengan komunikasi non verbal gitu. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah komunikasi verbal yang menggunakan bahasa dan kata sebagai produk utamanya. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan melalui ekspresi. Sekian, terima kasih. Solusi, sampai ketemu kembali. See you next time.